Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farih, NIM 202041028, Matkul Bahasa Indonesia, Prodi Agroteknologi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester. Pertama, jenis pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Pola bentuk gabungan terikat biasanya disebut dengan kata bentuk terikat. Jenis kata ini penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Misalnya kata autokasi yang ditulis serangkai dengan kata mengikutinya autokrasi. Ini contoh penulisan penggabungan kata yang benar. Adi plus kuasa sama dengan adu kuasa. Catur plus tunggal sama dengan catur tunggal. Dwi plus warna sama dengan dwi warna. Ekstra plus kulikuler sama dengan ekstra kulikuler. Kontra plus revolusi sama dengan kontra reformasi. Purna plus wirawan sama dengan purna wirawan. Sabta plus krida sama dengan sabta krida. Sub plus bagian sama dengan sub bagian. Selanjutnya soal nomor 2. Perbedaan penalaran deduktif dan induktif dan contoh penerapannya. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Contoh, semua rudal adalah senjata berbahaya. Bagian premis. Tidak satu pun rudal adalah senjata tidak berbahaya. Bagian kesimpulan. Selanjutnya penalaran induktif adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan khusus dan menghasilkan kesimpulan yang umum. Contohnya, premis bagian pertama, kebanyakan burung dapat terbang. Premis bagian kedua, bebek adalah burung. Konklusi, boleh jadi sama dengan bebek dapat terbang. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transliterasi merupakan penyalinan dan pengganti suatu huruf ke huruf lain atau dapat disebut alih aksara. Transkripsi merupakan penyalinan huruf yang disebut dengan lafal atau disebut juga alih bunyi. Contoh, kalimat mangkobelaka ditranslasikan penulisannya menjadi min koblika, sedangkan transkripsinya pengucapannya menjadi min koblika. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha 1. Tahapan persiapan program 1.1. Penerimaan warga belajar 1.2. Pemilihan penyelenggara 1.3. Pemilihan ketua kejar usaha 1.3.1. Musyawarah 1.3.2. Ditunjuk. Jawaban dari soal di atas yaitu penomoran tersebut kurang benar karena tidak sesuai dengan rumus penomoran yang benar. Berikut ini bentuk penomoran yang benar. A. Program usaha. Pertama, tahapan persiapan program. A. Penerimaan warga belajar. B. Pemilihan penyelenggaraan. C. Pemilihan ketua kejar usaha. Pertama, musyawarah. Kedua, ditunjuk. Selanjutnya soal kelima.
Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah, penulisan segera diperbaiki. Bayu Romdoni S.S. R.M. Pratama, M. Dr. Irfai Faturrahman SPD MPD. Drs Muhammad Kanzunuddin MPD. Prof. Dr. Ahmad Ulinuha MPD. Gelar yang dituliskan sebelum atau setelah nama lengkap seseorang. Setiap gelar yang dituliskan diharuskan memakai tanda titik untuk menghubungkan huruf satu dengan satu huruf lainnya. Jika gelar ditulis setelah nama, maka setelah nama harus ada tanda koma untuk memisahkannya. Jika seseorang mempunyai gelar lebih dari satu, maka cara penulisannya adalah masing-masing gelar yang ditulis dipisahkan dengan tanda koma. Berikut penulisan gelar yang benar. Pertama, Bayu Maharani, S.S. R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfai Faturrahman, S. PD, M. PD. Drs. Muhammad Kanzunuddin, M. PD. Prof. Dr. Ahmad Ulinuha, M. PD. Selanjutnya keenam, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. A. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan, akan diteliti lebih lanjut. B. Tanda siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atau kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. C. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, warga baru Indonesia belum memiliki KTP. Dalam kurung kartu tanda penduduk. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi dan hubungan sebab akibat kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contoh. Yang pertama, generalisasi merupakan pola pengembangan sebuah paragraf yang dibentuk melalui penarikan sebuah gagasan atau simulan umum berdasarkan perihal atau kejadian. Contoh, murid laki-laki itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. B. Analogi adalah penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengandung persamaan. Dengan kesamaan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan. Contohnya, kalau Anda gemar tanaman hias, tentu Anda mengenal dengan baik cara menanam dan merawatnya dalam taman. Pada dasarnya, proses merawat taman sama dengan proses merawat anak dalam keluarga. Keduanya sama-sama memerlukan keterampilan dan perhatian khusus. Pada tanaman diperlukan keterampilan mengolah tanah dan memberi pupuk, seperti memberi perhatian
khusus, yaitu menyirami tempat waktu agar kelak memberi hasil memuaskan. Begitu pula dengan merawat anak. Pada anak diperlukan kemampuan memberi makanan yang bergizi, pembentukan kepribadian, serta perhatian khusus, yaitu memberi kasih sayang agar kelak anak tumbuh dengan sehat, cerdas, dan bermoral baik. C. Kausal atau sebab akibat merupakan proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Contohnya, harga beras dan kebutuhan pokok lainnya melonjak tinggi. Kenaikan harga-harga tersebut mencapai 2 kali lipatnya dari harga semula. Beberapa warung makan, gulung tikar, dan sebagian lainnya naik harga dagangannya. Oleh karena itu, biaya hidup anak kos atau para perantau, terutama di kota-kota besar, bertambah mahal. Selanjutnya soal nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran dedukasi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat diartikan sebagai sebuah argumen deduktif yang memiliki 2 premis dan sebuah kesimpulan. Premis yang ada pada silogis adalah premis khusus dan premis umum. Contohnya, semua korupsi tidak disenangi, sebagian pejabat korupsi, sebagian pejabat tidak disenangi. Selanjutnya soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah kata menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat dan sebagainya, dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Jenis konjungsi. Pertama, konjungsi antar klausa, yaitu kata penghubung antara 2 buah klausa atau lebih. Contohnya, ayah sudah memutuskan, baik disetujui maupun tidak disetujui, semua keluarga harus mau pergi ke rumah nenek nanti malam. Konjungsi antar kalimat. Contohnya, Pak Yono selalu semangat bekerja sebagai pemulung, sekalipun para tetangganya memandang hina. Konjungsi antar paragraf. Berfungsi menghubungkan 2 paragraf sehingga menjadi 1 paragraf yang koheren dan sistematis. Contohnya, menentukan bidang yang hendak digeluti ketika berkarir nanti merupakan hal yang patut dilakukan. Dengan melakukan hal tersebut, kita bisa lebih fokus dalam membangun karir dan kesuksesan kita di masa depan. Adapun bidang yang hendak digeluti bisa apa saja, tergantung dari minat dan kemampuan kita sendiri. Misalnya, jika kita mempunyai minat di bidang kreatif, baik itu film, seni rupa, dan sebagainya, maka kita harus memasuki bidang industri kreatif untuk menggeluti minat kita tersebut. Keempat, konjungsi berdasarkan fungsi. Contohnya, Rina mau beli pisang, tetapi uang Rina tidak cukup. Selanjutnya, soal nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Pertama, wacana narasi, yaitu salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Contoh wacana narasi: Doni terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 7.45, sehingga ia ditegur oleh guru piket. Dan ketika masuk ke ruangan bahasa Inggris, ia dilarang masuk karena waktu untuk yang kesiangan telah habis.
Kedua, wacana deskripsi, yaitu satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Contoh wacana deskripsi: di sebelah kiri pintu tergantung sebuah penanggalan dan sebuah cermin yang bertuliskan "Anda manis Nona". Di bawahnya merapat sebuah meja belajar yang diberi alas kertas berbunga-bunga merah jambu dan dilapisi dengan plastik bening. Di atas meja ada sebuah tape recorder kecil, sebuah mesin ketik, jam waker, alat tulis, beberapa helai kertas berserakan, dan buku-buku dalam keadaan terbuka. Pasti semalam dia habis mengerjakan paper pikiranku. Selanjutnya, ketiga, wacana eksposisi, yaitu satuan jenis wacana yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci atau memaparkan sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Contoh wacana eksposisi: jatuhnya pesawat berkapasitas 266 penumpang Airbus A300-600 merupakan peristiwa kedua bagi American Airlines beberapa detik lepas landas dari Bandar Udara Internasional O'Hare Chicago. Tiba-tiba mesin kiri lepas dari dudukannya. Pilot tidak bisa mengendalikan pesawat akibat keseimbangan pesawat mendadak berubah dengan jatuhnya mesin berbobot 5 ton. Pesawat mendarat dan menghujam tempat parkir kendara 31 detik kemudian 207 penumpang plus anak tewas seketika. Yang keempat, wacana argumentasi, yaitu satuan jenis wacana yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan-pernyataan yang logis. Contoh argumentasi: menurut Iskandar, sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma agar lulus SMP langsung masuk SMA. Kalau memang lebih berbakat pada jalur profesi, sebaiknya memilih SMK. Dia mengingatkan sejumlah risiko bagi lulusan SMP yang sembarang melanjutkan sekolah. Misalnya lulusan SMP yang tidak mempunyai bakat minat ke jalur akademik sampai perguruan tinggi, tetapi memaksakan masuk SMA, dia tidak akan lulus UAN karena sulit mengikuti pelajaran di SMA. Tanpa lulusan ujian akhir semester, mustahil bisa sampai perguruan tinggi. Pada akhirnya mereka akan menjadi pengangguran karena pelajaran SMA tidak memberi bekal untuk bekerja. Wacana persuasi, yaitu paragraf persuasi adalah bentuk karangan yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang, baik pembaca maupun pendengar, agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Salah satu bentuk paragraf persuasi yang dikenal secara umum adalah propaganda yang dilakukan berbagai badan, lembaga, atau perorangan. Contoh wawasan argumentasi: banyak orang yang meremehkan sampah, bahkan tidak terpikirkan hal yang akan ditimbulkannya. Walaupun tempat sampah banyak disediakan, tapi kepedulian seseorang terhadap sampah sangat kurang. Sebagai siswa, kalau sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap sampah. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempat sampah. Terima kasih. Cukup sekian presentasi saya untuk UAS Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.